Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan membahas contoh soal di mana di sini soalnya yaitu tentukan faktor dari polinomial f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 7x plus 2 plus x plus 6. Nah, di sini apabila fungsinya itu kuadrat itu akan sangat mudah memfaktorkannya. Kita bisa langsung memfaktorkannya. Tetapi kalau ini pangkatnya lebih dari 2 atau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, maka ada beberapa langkah yang harus dilewati. Nah, beberapa langkah itu nanti menentukan faktornya tadi menggunakan teorema faktor, seperti itu ya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan nilai K yang mungkin. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana cara menentukan nilai K yang mungkin, yaitu faktor dari A0 atau konstanta dari sebuah polinomial dibagi faktor dari koefisien pangkat tertinggi. Nah, di sini faktor dari 8 yaitu maksud saya faktor dari 6. Faktor dari 6. Faktor dari 6 yaitu plus minus 1 plus minus 6 karena perkalian 1 dan 6. Kemudian plus minus 2 dikali dengan plus minus 3 yang menghasilkan 6. Nah, kemudian faktor dari 1 nih dan faktor dari 1 yaitu hanya plus minus 1. Karena yang dapat menghasilkan saya itu 1 dikali 1 atau min 1 dikali min 1. Nah, kemudian maka nilai K-nya menjadi di sini saja ya. Nilai K-nya menjadi plus minus 1 dibagi plus minus 1 hasilnya itu plus minus 1. Nah, plus minus 6 bagi plus minus 1 hasilnya plus minus 6. Plus minus 2 dibagi plus minus 1 yaitu plus minus 2. Kemudian plus minus 3 dibagi plus minus 1 yaitu plus minus 3. Nah, kemudian nih, nanti nih, misalkan gimana nih Mister, misalkan faktornya itu ada 2. Misalkan nih, kita kan koefisien pangkat tertingginya itu 2. Maka kan di sini faktornya ada di plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, untuk pembagian plus minus 1, ini kita sudah dapat, maka untuk plus minus 2 kita bagi lagi satu-satu. Maka plus minus 1/2 plus minus 6 bagi 2 yaitu 3, plus minus 1 sama plus minus 3/2. Akan tetapi tadi disebutkan bahwa yang kita ambil yaitu maka di sini ada berapa kemungkinan? Ada 2 dikali 4 yaitu ada 8 kemungkinan nilai K. Nah, memang cara menentukan nilai atau dalam menentukan faktor polinomial itu seperti ini. Kita hapus, kita lanjutkan membahas soal. Nah, kita masukkan nilai K yang mungkin. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mensubstitusikan nilai-nilai K yang diperoleh sehingga diperoleh FK-nya sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita akan menemukan faktor dari polinomial ini dengan mensubstitusikan nilai K yang sudah kita peroleh. Nah, misalkan nih, kita ambil nilai K-nya yaitu K-nya sama dengan 1. Nih, maka X sama dengan 1. Maka F1 ini apakah sama dengan 0? Jika sama dengan 0, maka dia adalah faktor. Ini 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6. Ini sama dengan 1 pangkat 4 itu 1 dikurang 1 dikurang 7 dikali 1 pangkat 2 itu 7 ditambah 1 ditambah 6. 1 dikurang 1 habis, min 7 tambah 1 min 6. Nah, ini hasilnya 0. Maka nilai K itu, nilai X sama dengan K atau X min K itu adalah faktor dari Fx. Maka kita bisa nulis X minus 1. Ini adalah faktor dari Fx. Faktor Fx seperti itu ya. Nah, untuk menentukan nilai X min 1 ini, tinggal kita ubah sama dengannya aja. Jadi kan X sama dengan 1, maka jadi X min 1 seperti itu secara mudahnya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi nih, karena tadi sebelumnya sudah dibilang kalau pangkatnya tertingginya 4, maka faktornya ada 4 seperti itu. Faktornya ada 4, tapi kita belum tahu apakah semua faktornya itu
bisa ada atau real, atau nanti ada faktor yang imajiner, seperti itu. Maka selanjutnya kita menentukan lagi nilai yang mungkin. Kita coba lagi nih, misalkan kita ambil F-nya itu kita ambil berapa ya? Misalkan kita ambil -1. Kita ambil -1, lanjutannya kan berarti -1 pangkat 4 dikurang -1 pangkat 3 dikurang 7 dikali -1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6. Maka ini sama dengan -1 pangkat 4 yaitu 1, -1 pangkat 3 yaitu -1 dikali -1 maka plus 1, -1 pangkat 2 yaitu 1 dikurang 7 ditambah 1 ditambah 6. Ini X tadi ya, ini berarti -1. Sorry, ini -1. Maka di sini juga menjadi -1. Nah, kita lihat apakah ini sama dengan 0. 1 ditambah 1, 2 dikurang 7 yaitu -5. -5 kurang -1, -6. -6 tambah 6 yaitu 0. Nah, maka X sama dengan K atau X sama dengan -1 ini berubah menjadi X plus 1 adalah faktor. Berarti kita sudah punya 2 buah faktor, yaitu X-1 dan X plus 2. Nah, ini ada saran, karena ini yaitu pangkatnya 4, maka untuk menebak-nebaknya kita tinggal mencari atau menentukan 2 faktor yang mungkin. Untuk lebih mudahnya, selanjutnya kita bisa menggunakan pembagi bersusun atau hasil bagi. Akan tetapi jika kalian rajin, kalian bisa menguji cobanya sampai menemukan 4 faktor yang mungkin, seperti itu ya, sampai menemukan 4 faktor yang mungkin. Nah, karena di sini kita agak biar agak cepet juga. Dan menurut Mister yang lebih mudah itu kita karena ini pangkat 4, maka kita perlu mencari 2 faktor dulu. Nah, misalkan di sini pangkat 5, maka kita mencari 3 faktor. Intinya itu cara mencari faktor awalnya itu sebanyak berapa atau nilai K yang mungkin itu berapa dari pangkat tertinggi itu N dikurang X itu sama dengan atau dikurang A itu menghasilkan 2. Maka menjadi ini N kurang A, N kurang 2 sama dengan A. Jadi ketika pangkat tertingginya 4, maka nilai K yang kita cari, ini nih K aja ya, biar sama, maka ini N min K, ini K. Jika pangkat tertingginya 4, maka nilai K yang dicari yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Yang menghasilkan 0 ya, kalau belum menghasilkan 0 berarti cari lagi sampai menghasilkan 0, seperti itu. Nah, kita lanjut langkah yang ketiga, karena kita sudah memenuhi aspek ini, kita sudah mencari 2 nilai K yang mungkin, 2 nilai K yang memenuhi ini faktornya, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan faktor lain dari hasil baginya. Nah, kita tadi mempunyai 2 faktor yang sudah kita dapat, yaitu X min K. Tadi berapa kita dapat ya? X min 1 dan X plus 1. Nah, dengan yang kedua ini kita menentukan hasil baginya dulu untuk menentukan faktor yang lainnya. Nah, menentukan hasil baginya ini yaitu dengan menggunakan skema Horner atau ada yang lebih mudah menggunakan bersusun boleh, tapi disarankan menggunakan teorema atau menggunakan skema Horner. Nah, di sini pertama kita ambil X-nya min 1, maka X sama dengan 1, seperti itu ya. X pangkat 4, tadi berapa ya? Coba kita lihat lagi soalnya sebentar. Kita tulis dulu ya di sini. Itu soalnya adalah X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 min 7X kuadrat plus X plus 6. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Maka di sini kita tulis yaitu X pangkat 4. Horner kayak biasa yang sudah diajarkan.
X pangkat 2, X pangkat 0. Nah, X pangkat 4 koefisiennya itu 1, X pangkat 3 koefisiennya min 1, min 7, 1, dan 6. Nah, 6. Kita lakukan corner, kita turunkan ini 1. Di sini kan 1 nih, X-nya sama dengan 1. Memang faktornya X sama dengan X kurang 1, tapi untuk mewarnakannya kita sama dengan kan 1, kita benda ruas ke kanan. 1 dikali 1 yaitu 1, min 1 tambah 1 yaitu 0, 0 kali 1 maka 0, min 7 tambah 0 yaitu min 7, min 7 tambah 1 itu yaitu min 7, 1 tambah min 7 yaitu min 6, min 6 kali 1 yaitu min 6. Tadi sudah disebutkan bahwa dia merupakan faktor jika sisanya 0. Maka di Hornernya pun juga harus menghasilkan 0. Seperti itu ya. Kemudian Horner yang kedua. Ini juga kita lakukan pertambahan. Ini kita punya X plus 1. Maka X-nya sama dengan min 1. Nah, ini kita turunkan, maka 1. 1 dikali min 1, min 1. 0 tambah min 1, yaitu min 1. Min 1 dikali min 1, yaitu 1. Min 7 ditambah 1, yaitu min 6. Min 6 kali min 1, yaitu 6. Ini juga hasilnya mensisakan 0. Jadi ini harus 0, dan di sini juga harus 0. Karena tadi dia merupakan faktor jika sisanya sama dengan 0. Maka di sini hasil baginya menjadi yaitu X kuadrat min X min 6. Nah, kita di sini menemukan hasil bagian itu X kuadrat min X min 6. Nah, dari X kuadrat min X min 6 ini kita bisa menggunakan faktor biasa, maka menjadi yaitu X min berapa nih? Min 3 X plus 2. Karena berapa kali berapa, ya kalau yang masih bingung yaitu berapa kali berapa yang menghasilkan min 6, berapa tambah berapa yang menghasilkan min 1. Maka di sini diisi yaitu min 3 dikali 2 min 6, dan di sini min 3 ditambah 1 yaitu min 3 tambah 2 maksud saya min 1. Dan atas bawahnya harus sama seperti itu. Maka faktornya itu X min 3 dan X plus 2. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa faktor dari fx yaitu tadi fx-nya itu X pangkat 4, X pangkat 3 dikurang 7 X kuadrat plus X plus 6. Maka faktornya itu X min 1, X min 1, X plus 1, kemudian X min 3, dan X plus 2. Nah, ini ada 4 faktor sesuai pangkat tertingginya. Jadi, tujuannya kenapa kita menentukan nilai 2 dulu, jadi agar nanti kita menemukan hasil baginya itu berbentuk persamaan kuadrat. Jadi, kita bisa melakukan faktor biasa. Jadi, ini hasil akhirnya itu faktornya. Jangan pernah disama dengan kan, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan min 1, X sama dengan 3, atau X sama dengan min 2. Nah, yang ini yaitu namanya akar. Kita belum sampai sini. Kita hanya sampai faktor. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kalian harus mengerjakan aktivitas di link berikutnya, yaitu aktivitas dalam Desmos untuk menajamkan pemahaman kalian. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya.